Kita awali ini sore dengan informasi seorang pengemudi ojek online dikeroyok warga di Lampung. Kejadian itu diduga akibat pesanan makanan yang salah. Video dari kamera pengawas ini merekam aksi penganiayaan yang dilakukan pemilik dan karyawan sebuah rumah makan terhadap seorang pengemudi ojek online. Peristiwa ini terjadi di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Senin dini hari. Mendapat kabar rekannya menjadi korban pengeroyokan, puluhan pengemudi ojek online kemudian beramai-ramai mendatangi rumah korban dan berencana mendatangi para pelaku penganiayaan. Beruntung aksi itu dibatalkan setelah polisi berhasil meredam amarah puluhan pengemudi ojek online ini. Menurut korban, insiden itu bermula saat ia memprotes makanan yang dibuatkan karyawan restoran tak sesuai dengan pesanannya. Bukannya mendapat penggantian pesanan, pemilik dan karyawan restoran yang tak terima justru menganiaya pengemudi ojek online. Jadi abang komplain lah ke resto? Komplain. CS gue minta tolong bang. CS Raja bang. Bang nggak main CS gue. Jadi abang komplain kemana itu? Restonya langsung. Apa tanggapan dari resto bang? Ya udah, gua tukar lagi. Lu antar aja lagi. Dengan ada kayak gitu. Korban telah melaporkan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya ke Polresta Bandar Lampung. Hingga kini polisi memeriksa korban dan saksi serta menyita rekaman kamera pengawas di lokasi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pencari suaka dari Afghanistan berdemo di kantor Badan Pengungsi PBB UNHCR. Kericuhan terjadi saat massa dibubarkan oleh polisi. Polisi membubarkan paksa demonstrasi pencari suaka asal Afghanistan di depan gedung Badan Pengurus PBB UNHCR di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat siang tadi. Demonstran datang sejak pagi dan menutup jalan umum. Sejumlah petugas harus menggunakan alat pelindung diri untuk membubarkan karena saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Para pencari suaka memprotes kejelasan status penempatan mereka. Bahkan menurut mereka banyak pengungsi yang terkatung-katung bertahun-tahun. Aku anak kecil, aku keluar dari Afghanistan cuma 3 tahun, pergi Iran, pergi Malaysia, ke sini. Semua anak aku melahir di seluruh negara. Ini tidak ada status buat mereka. Walau telah dibubarkan, massa kembali berdemo di depan gedung UNHCR. Sementara 9 orang ditangkap polisi karena diduga menjadi provokator. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, gedung madrasah di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Beruntung tidak ada aktivitas belajar mengajar saat kejadian. Kobaran api yang melalap gedung madrasah dengan cepat merembet dan membakar sebagian besar gedung. Sedikitnya 5 ruang kelas dan laboratorium habis terbakar. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun petugas sulit menjangkau lokasi karena akses jalan yang sempit. Kebakaran terjadi sejak pukul 7 pagi tadi dan kini sudah dalam proses pendinginan. Sampai setengah 6 nyala. Nah udah gitu udah nyala, begitu saya di bawah, saya tidur lagi, jam setengah 8 dibangun istri, pokoknya kebakaran, saya lihat udah besar. Ini SD? SMP udah Tuljana. Provinsi DKI Jakarta belum akan menggelar sekolah tatap muka meski dimungkinkan dalam penerapan PPKM level 3. Pemprov masih akan mengkaji rencana ini untuk memastikan pembelajaran tatap muka tidak menimbulkan klaster baru COVID-19. Penurunan PPKM di Jakarta menjadi level 3 membuka kesempatan untuk pelonggaran aktivitas masyarakat. Salah satunya sekolah tatap muka yang bisa digelar dengan sejumlah persyaratan. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tak ingin tergesa-gesa memulai pembelajaran tatap muka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya masih akan mengkaji rencana ini untuk memastikan sekolah tatap muka tak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Bahkan dimungkinkan tatap muka untuk sekolah 50%. Namun demikian kami belum memutuskan. Masih kita pelajari, kita kaji kapan DKI Jakarta siap melakukan tatap muka sebagaimana yang diatur dalam PP level 4, level 3 yang dimungkinkan.
Dalam Inmen-Dagri nomor 35 tahun 2021, wilayah dengan PPKM level 3 dan 2 dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 50%. Sementara untuk pendidikan anak usia dini, aturan kapasitas untuk pembelajaran tatap muka lebih sedikit, yakni maksimal 33% atau maksimal 5 peserta didik per kelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menurunkan level PPKM Jabodetabek ke level 3, terdapat beberapa penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM di ibu kota dan sekitarnya turun level menjadi level 3 mulai 24 hingga 30 Agustus 2021. Turunnya level PPKM dikarenakan kasus konfirmasi positif turun 78%, angka kesembuhan juga lebih tinggi dari penambahan kasus dalam beberapa minggu terakhir, sehingga mempengaruhi keterisian tempat tidur rumah sakit yang juga menurun. Untuk Pulau Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 67 kabupaten kota berkurang menjadi 51 kabupaten kota. Level 3 dari 59 kabupaten kota menjadi 67 kabupaten kota. Dan level 2 dari 2 kabupaten kota menjadi 10 kabupaten dan kota. Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan yang membaik, tetapi tetap harus waspada. Terdapat sejumlah penyesuaian secara bertahap bagi daerah-daerah yang turun level termasuk Jabodetabek. Di antaranya tempat ibadah yang kembali dibuka dengan kapasitas maksimal 25% atau maksimal 30 orang. Restoran juga diperbolehkan melayani makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25%, 2 orang per meja, dan jam operasi hingga jam 8 malam. Begitu juga pusat perbelanjaan atau mal boleh kembali dibuka dengan kapasitas maksimal 50% hingga jam 8 malam. Semua pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk di sejumlah tempat.